Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji qailaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi'asyari amsalha ila sab'imi'ati dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajadi bih. Shadaqallahul azim. Jemaah pelaksana salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan di malam hari ini, malam yang kelima, saya mengajak sama-sama kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena kita diantarkan umur oleh Allah. Kita berjumpa lagi di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Banyak saudara-saudara kita yang juga merindukan untuk berjumpa di bulan yang mulia ini, tapi mereka sebelum berjumpa sudah tiada. Baru saja saudara kita yang tadi malam sementara memberikan tausiah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim senantiasa tercurahkan kepada bimbingan kita, panutan kita, qudwah dan teladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta orang-orang yang setia istiqomah berada dalam dinullah, jalan agama Allah ini. Bapak dan Ibu pelaksana salat Isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tentu sangat bersyukur karena kita, sekalipun kita masuk pada tahun kedua melaksanakan ibadah puasa di tengah-tengah COVID-19, ada saudara-saudara kita sekalipun mereka berada di tengah-tengah COVID, mereka juga melaksanakan ibadah di tengah-tengah musibah yang lain. Misalnya di Malang dan Pabumi, misalnya di NTT, saudara-saudara kita di Ende, di Flores. Di samping kita secara nasional, bahkan secara dunia, saudara-saudara kita muslim yang ada di seantero dunia yang lain, di negara lain, melaksanakan puasa di tengah-tengah COVID. Tapi ada juga sebagian daerah kita yang selain mengalami masa COVID pandemi 19 juga mengalami musibah yang lain. Bapak dan Ibu, kita bersyukur karena karunia Allah yang sangat besar ya Allah limpahkan kepada kita. Allah jadikan bulan Ramadan menjauhkan kita dari makar tipu dayanya syaitan yang hendak menjerumuskan kita ke dalam perangkapnya. Karena itu Allah jadikan bulan Ramadan sebagai benteng yang kokoh bagi umat-umat pilihan untuk tidak terjebak dalam tipuan dan rayuan syaitan. Nabi dalam hadis mengatakan,
as-shaumu nisfus sabar dan as-sabru nisfus sabar, as-sabru nisful iman. Nabi menyimpulkan dalam hadis singkat bahwa puasa ini adalah kita melatih seperempat dari sabar, dan as-sabru nisful iman, dan sabar itu adalah separuh daripada iman. Sabar itu ada 3. Pertama, as-sabru fil ibadah. Sabar bukan saja orang ketika berada di tengah-tengah musibah kemudian dituntut untuk orang itu harus bersabar, tidak. Sabar dalam hal ketaatan kepada Allah juga itu disebut sabar. Dan itu sabar yang pertama adalah as-sabru fil ibadah. Sabar dalam hal beribadah, dalam segenap ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua adalah as-sabru ma'al ma'ashi. Sabar dalam menghadapi larangan, termasuk kita di siang hari ketika kita melaksanakan ibadah puasa, sekalipun makanan dan minuman di rumah itu dinyatakan halal, tapi dilarang untuk tidak boleh makan dan minum di siang hari. Itu as-sabru ma'al ma'ashi. Sabar dalam menghadapi larangan Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga adalah as-sabru indal musibah. Nah, ini yang biasa diartikan atau dipahami oleh masyarakat umum. Yang diartikan sabar itu atau as-sabr itu hanya ketika orang itu berada dalam suatu musibah, satu goncangan hidup, satu problema hidup. Padahal tidak, sabar itu ada 3 tadi. Sabar dalam hal melaksanakan ibadah, sabar juga harus dalam menahankan diri dari larangan Allah, dan sabar ketika kita digoncangkan di tengah-tengah musibah. Kembali kepada puasa. Puasa ini memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan rukun-rukun Islam lainnya. Kenapa? Karena puasa ini dinisbatkan langsung dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dia disandarkan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita kalau membaca di dalam Al-Qur'an, Allah menyebut bahwa Ka'bah itu adalah rumah, atau Ka'bah itu adalah milikku. Sekalipun kita sadar bahwa segala isi alam ini adalah milik Allah, tapi dalam hal-hal tertentu Allah secara tegas menyebutkan bahwa Ka'bah itu adalah rumahku atau milikku. Begitu juga puasa. Puasa ini sama dengan rukun Islam lainnya, tetapi Allah mengatakan puasa ini hanyalah Allah saja yang menentukan besar pahalanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, kullu hasanatin bi'asyari amsalha ila 700 dhifin illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi. Kullu hasanatin bi'asyari amsalha. Tiap-tiap amal perbuatan seseorang itu diberikan ganjaran 10 kali, ila 700 dhifin, bahkan dilipat gandakan sampai 700 kali. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajazibih, karena sesungguhnya puasa itu adalah milikku, maka akulah yang akan menentukan besar pahalanya. Secara tegas Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 10 itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh besar pahala yang aku berikan kepada orang-orang yang sabar menunaikannya, sehingga pahalanya itu melampaui aturan batas hitungan bilangan. Subhanallah. Jadi yang dimaksudkan dengan sabar di dalam ayat 10 surat Az-Zumar itu adalah sabar yang dialamatkan kepada orang yang menunaikan ibadah puasa. Pahalanya Allah berikan melampaui batas peraturan hitungan. Kalau kita menghitung dari angka 0 sampai triliun,
Allah berikan pahala orang yang melaksanakan ibadah melampaui hitungan manusia itu. Subhanallah. Karena itu Nabi bersumpah dalam satu hadis, walladzi nafsi biyadihi la khalufu fammi shaimi atyabu indallahi min rihil misk fayaqulu Allahu azza wa jalla innama yadhun syahwatahu wa ta'amahu wa sarabahu fasawmu li wa ana ajadibi. Nabi mengulang lagi dalam satu hadis itu, demi Allah jiwaku berada dalam genggaman Allah. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada minyak misk di sisi Allah. Mereka tinggalkan makan dan minumnya, wa ta'amahu wa syarabahu li ajalil mubaziluli fasawmuni wa ana ajadibi. Tinggalkan makannya, minumnya, syahwatnya di siang hari semata-mata karena aku, maka akulah yang akan menentukan besar pahalanya. Subhanallah. Keistimewaan yang ketiga, Nabi mengatakan likulli syai'in bab wa babul ibadatu shaum. Setiap ibadah apa saja itu mempunyai pintu, dan pintu dari semua ibadah itu adalah saum. Itu hadis yang berikut, Nabi mengatakan lil jannatu babu yuqalu lahur rayyan, bahwa di surga itu Allah membuat pintu-pintu, dan satu pintu namanya babur rayyan. Siapapun tidak berhak melewati pintu itu, mau haji berapa kali, mau khatam Al-Quran berapa puluh kali, sedekah berapa miliar, silakan melewati pintu-pintu yang lain. Karena pintu yang itu adalah illa shaimun, kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah menyamakan orang yang berpuasa itu sama dengan orang yang zuhud. Zuhud itu adalah satu aliran dalam tasawuf, yaitu orang-orang yang mementingkan kehidupan akhirat dan mengesampingkan kehidupan dunia, namanya zuhud. Itu Nabi menyamakan derajat orang yang berpuasa sama dengan orang yang zuhud. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melukiskan derajat dari dua pelaku ini, pelaku yang puasa dan pelaku yang zuhud, dengan satu hadis qudsi. Innallaha ta'ala yubahi malaikatahu bil 'abidi fayaqul. Allah membanggakan dua pelaku ini di hadapan para malaikat, sambil Allah berkata, Allah berfirman, ya ayyuhasyabut tariku syahwatahu, wahai si pemuda, engkau di siang hari merelakan atau tinggalkan segala kesenangan, segala syahwat, tinggalkan makan, tinggalkan minum, semata-mata karena aku, anta indi ka ba'di malaikati, Anda berhak duduk di sisiku sebagaimana malaikat-malaikatku yang lain. Subhanallah. Di sini senang saya sampaikan karena adik-adik yang meskipun masih pemuda dan pemudi menunjukkan kesetiaan, ketaatan, kecintaan kepada Allah, Allah banggakan pemuda seperti itu di hadapan para malaikat. Di samping itu Allah berkata, unzuru ya malaikati, wahai para malaikat, ila abdi, melihat kepada hambaku ini, syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amahu wa sarabahu li ajali. Dia tinggalkan segala kesenangan, makan, minum di siang hari, dan dia rajin baca Quran, dia tunjukkan kesetiaan, kecintaan kepada Allah, maka dia berhak duduk di sampingku sebagaimana malaikat-malaikatku yang lain. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Misalnya di bulan Ramadan Nabi berkata, idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabul jannah.
wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin wa nada munadi ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarri aqsir. Nabi mengatakan kalau bulan Ramadan tiba, itu pintu-pintu surga, pintu-pintu kebaikan semuanya terbuka, pintu neraka tertutup, setan-setannya dibelenggu. Kemudian Allah menyuruh seorang penyeru sambil berkata, ya baghiyal khair halumah, wahai orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, silakan datang bergabung untuk kita melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang mau ingin melakukan kejahatan, fa'aksir, silakan kau keluar, jangan engkau bergabung dengan kami. Ini beberapa hadis, bahkan hadis yang populer biasanya menjelang berbuka, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dan masih banyak hadis-hadis yang lain. Yang intinya adalah kita dengan sadar bahwa kita bersyukur kepada Allah hari ini kita berada lagi di bulan ini. Karena itu Imam Nawawi mengatakan, orang Islam itu ketika dia berada dalam satu kenikmatan yang tampak jelas, atau dia terhindar dari satu musibah yang jelas, maka disunatkan orang itu harus sujud syukur, atau paling tidak dia memperbanyak kata-kata pujian sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berdoa, di mana Nabi oleh Imam Malik mengatakan Nabi itu kebiasaannya bulan Rajab dan Sya'ban itu sudah Nabi tidak berhenti dari doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, dari doa itu Allah dengar, Allah ijabah, Allah kabulkan. Kita hari ini benar-benar sudah berada di tengah-tengah bulan Ramadan. Tapi jangan lupa ada 4 hal sebelum saya akhiri. Kita harus tetap berdoa untuk 4 hal. Pertama, doa kita, Allah selalu mengantarkan umur kita agar sehat, selamat selalu dalam bulan Ramadan. Yang kedua, kita doakan supaya kita dalam bulan Ramadan ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sebab kalau badan kita terganggu, sudah pasti kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang lain juga terganggu. Doa yang ketiga adalah kita doakan agar Allah tanamkan rasa semangat di dalam kalbu kita, selalu terpatri dalam jiwa kita, supaya kita melaksanakan seluruh amalan-amalan dalam bulan Ramadan tetap dalam keadaan semangat. Dan doa yang keempat, kita doakan agar Allah hindarkan segala bentuk yang nanti akan mengganggu optimalisasi dalam bulan Ramadan. Ini penting. Karena itu di bulan Ramadan kita tidak boleh lalai dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk mendapatkan seluruh keistimewaan di dalam bulan Ramadan ini dan hadis-hadis yang lain yang belum disempat kita dengarkan, maka kita harus menjaga diri dari satu hadis ini. Khamsun yuftirna shaim. Ada 5 hal yang membatalkan puasa seseorang. Yang pertama adalah al-kazib, puasa tapi suka berbohong di siang hari. Mudah-mudahan kita terhindar dari situ. Yang kedua, al-ghibah, suka menggunjing, suka mengadu domba orang di siang hari untuk berkelahi. Mudah-mudahan kita tidak masuk situ. Baik yang menggunjing dan yang mendengarkan, dua-duanya serupa dalam dosa. Al-muhtab wal mustami'u syarikaini fil ismi, yang menggunjing dan yang mendengarkan gunjingan dua-dua serupa dalam dosa. Artinya dalam Islam ini apa yang diharamkan untuk diucapkan haram pula didengarkan. Kalau dalam ayat sama'una lil kadhibi akaluna lisuhut, jadi yang suka mendengarkan yang haram dan yang makan haram dua-duanya sama saja. Yang ketiga adalah wal yaminatu, tidak boleh sumpah palsu di bulan Ramadan. Wallah wa billah wa tallah. Karena siapa suka pinjam nama Allah sumpah, itu Allah akan minta pertanggungjawaban. Ulaika kana anhu mas'ulah. Yang keempat, yang kelima adalah wan nadharu syahwatahu, suka memandang di siang hari diikuti dengan perasaan
nafsu. Karena itu Imamul Ghazali menganjurkan sebaiknya bulan Ramadan tidak ada kebutuhan yang mendesak, yang penting sebaiknya tetap dalam rumah, baca hadis, kaji-kaji hukum fikih tentang puasa itu sendiri, perbanyak tilawah Al-Quran, perbanyak zikir. Kalau tidak ada kebutuhan yang mendesak, banyak keluar rumah karena di sana banyak godaan, banyak fitnah. Di terminal-terminal tempat terbuka itu banyak mengundang dosa dan membatalkan puasa kita. Jika kita tidak menjaga ini, maka Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min ilal ju' wal atas. Banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Yang dia dapat hanyalah lapar, haus dan dahaga. Karena itu mari kita hari ini baru hari ke 4 ya, 4 tarawih malam kelima. Mudah-mudahan kita tetap berdoa supaya sehat, selamat, umur panjang, karena tidak ada jaminan. Jangankan hari raya Idul Fitri, sebentar tinggal sahur, tinggal berapa jam, tidak ada jaminan bahwa kita masih sempat mencicipi sahur. Karena itu doa kita selalu bermunajat kepada Allah agar tetap sehat walafiat, sehingga kita melewati hari-hari Ramadan ini dengan sempurna. Walafu minkum, jazakumullahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.